Pengertian Al-Makki wa Al-Madani. Kata Al-Makki berasal dari kata Mekah dan Al-Madani berasal dari kata Madinah. Kedua kata tersebut telah dimasuki nisbah sehingga menjadi Al-Makki atau Al-Makkiyah dan Al-Madani atau Al-Madaniyah. Secara harfiah, Al-Makki atau Al-Makkiyah berarti yang bersifat Mekah atau yang berasal dari Mekah, sedangkan Al-Madani atau Al-Madaniyah berarti yang bersifat Madinah atau yang berasal dari Madinah. Maka, ayat atau surat yang turun di Mekah disebut dengan Al-Makkiyah dan yang turun di Madinah disebut Al-Madaniyah. Secara istilah, Al-Makki wa Al-Madani berarti suatu ilmu yang membahas tentang tempat dan periode turunnya surat atau ayat Al-Quran, baik Mekah ataupun Madinah. Ayat atau surat yang turun pada periode Mekah disebut dengan ayat atau surat Makkiyah, dan ayat atau surat yang turun pada periode Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Jadi kesimpulannya adalah Al-Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, sedangkan Al-Madaniyah adalah ayat-ayat diturunkan setelah hijrah. Metode untuk mengetahui Al-Makki wa Al-Madani. Pendekatan yang dipakai para ulama untuk menetapkan suatu ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah adalah didasarkan kepada dua macam metode. Yang pertama ada metode Sima'i Naqli dan yang kedua ada metode Qiyas al-Ijtihadi. Yang pertama yaitu metode Sima'i Naqli adalah didasarkan kepada petunjuk riwayat-riwayat sahih yang bersumber dari para sahabat Nabi yang hidup bersama-sama beliau ketika Al-Quran masih diturunkan atau atas petunjuk dari tabi'in yang mendengar langsung dari sahabat tentang kapan turunnya suatu ayat, di mana turunnya, dan berkaitan dengan apa turunnya. Al-Suyuti mengatakan bahwa dasar penetapan ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah dan Madaniyah adalah hafalan para sahabat dan tabi'in, bukan berdasarkan petunjuk dari Nabi. Yang kedua yaitu metode Qiyas al-Ijtihadi adalah penetapan suatu ayat atau surat dalam kelompok Makkiyah dan Madaniyah yang berdasarkan ciri-ciri wahyu yang diturunkan di Mekah atau di Madinah yang ditentukan melalui ijtihad, yaitu analisa dan penalaran. Misalnya, diketahui berdasarkan analisa dan pengkajian bahwa ayat atau surat yang diturunkan pada periode Mekah banyak berisi tentang keimanan, sedangkan pada periode Madinah banyak berisi tentang hukum-hukum. Materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, nama-nama surat Madaniyah berdasarkan urutan juz. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah. Yang kedua, Quran Surat Ali Imran. Yang ketiga, Quran Surat An-Nisa. Yang keempat, Quran Surat Al-Ma'idah. Yang kelima, Quran Surat Al-Anfal. Yang keenam, Quran Surat At-Taubah. Yang ketujuh, Quran Surat Al-Hajj. Yang kedelapan, Quran Surat An-Nur. Yang kesembilan, Quran Surat Al-Ahzab. Yang kesepuluh, Quran Surat Muhammad. Berikutnya adalah nama-nama surat Makkiyah berdasarkan juz dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Fatihah. Yang kedua, Quran Surat Al-An'am. Yang ketiga, Quran Surat Al-A'raf. Yang keempat, Quran Surat Yunus. Yang kelima, Quran Surat Hud. Yang keenam, Quran Surat Yusuf. Yang ketujuh, Quran Surat Ar-Ra'd. Yang kedelapan, Quran Surat Ibrahim. Yang kesembilan, Quran Surat Al-Hijr. Yang kesepuluh, Quran Surat An-Nahl, dan lain sebagainya. Karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. 1. Karakteristik Makkiyah diantaranya: yang pertama, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata sajadah. 2. Setiap surat yang di dalamnya terdapat kata kalah.
kecuali setengah akhir dari Al-Quran. 3. Setiap surat yang ada ya ayyuhal nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, kecuali surat Al-Hajj. 4. Setiap surat yang di dalamnya ada kisah Adam alaihissalam, iblis, kecuali surat Al-Baqarah. 5. Setiap surat yang dimulai huruf Al-Tahji seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, dan lainnya, kecuali 2 surat yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Sedangkan tentang surat Ar-Ra'd terjadi perbedaan pandangan. Sebagian berpendapat surat itu adalah Madaniyah bukan Makkiyah. 6. Surat dan ayatnya pendek. 7. Dakwah kepada dasar-dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. 8. Seruan kepada moralitas dan konsisten dalam kebajikan. 9. Dialog dengan orang-orang musyrik. 10. Banyak kata sumpah dan gaya bahasa tinggi. Kemudian karakteristik Madaniyah diantaranya: 1. Setiap surat yang membicarakan jihad, hukum, dan penjelasannya. 2. Setiap surat yang menyebutkan kaum munafik kecuali Ankabut, tetapi ayat 1 awalnya adalah Madani dan di dalamnya disebut kaum munafik. 3. Dialog dengan ahlul kitab dan ajakan untuk memperkuat agama. Urgensi mempelajari Al-Makki wa Al-Madan. Pada zaman jahiliyah, masyarakat sedang dalam keadaan buta dan tuli, menyembah berhala, mempersekutukan Allah, mengingkari wahyu, dan mendustakan hari akhir. Mereka ahli perang, suka bertengkar, suka membantah dengan kata-kata yang keras, sehingga wahyu ayat-ayat Makkiyah juga berupa goncangan-goncangan yang mencekam, menyala-menyala seperti api yang memberi tanda bahaya, disertai argumentasi sangat tegas dan kuat. Semua ini dapat menghancurkan keyakinan mereka pada berhala, kemudian mengajak mereka kepada agama tauhid. Ayat-ayat Madaniyah yang panjang-panjang membicarakan hukum-hukum Islam serta ketentuan-ketentuannya. Ia mengajak berjihad dan berkorban di jalan Allah, kemudian menjelaskan dasar-dasar dan perundang-undangan, meletakkan kaidah-kaidah kemasyarakatan, mengatur hubungan pribadi, hubungan internasional dan antarbangsa. Ia juga menyingkapkan aib dan isi hati orang-orang munafik, berdialog dengan ahli kitab, dan membungkam mulut mereka. Inilah ciri-ciri umum ayat-ayat Al-Quran yang Madaniyah. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan secara bertahap, ayat demi ayat dan surat demi surat selama 23 tahun. Di antaranya, ada yang turun sebelum hijrah di Makkah dan ada pula yang turun sesudah hijrah di Madinah. Sebagian surat atau ayat diturunkan di medan perang, tidak di Makkah dan tidak pula di Madinah, seperti surat Al-Fath diturunkan di antara Makkah dan Madaniyah menyangkut persoalan Hudaybiyah. Pemahaman Makkiyah dan Madaniyah mengasumsikan bahwa situasi dan kondisi sosiologis dan psikologis yang dialami audiens dakwah pada abad ke-7 mempengaruhi pilihan kata, struktur wacana, dan gaya bahasa Al-Quran. Kajian Makkiyah Madaniyah berpretensi menganalisis situasi dan kondisi sosiologis dan psikologis tersebut untuk mengidentifikasi variasi stilistika dan linguistik Al-Quran, di samping untuk melihat dinamika wacana yang diajukannya dalam berbagai fase dakwah Islam. Selanjutnya, dengan mengamati berbagai variasi linguistik, stilistika, dan wacana yang ditampilkan, Al-Quran dapat dianalisis situasi dan kondisi psikologis yang melingkupi peristiwa wahyu kala itu.